Bersama saya Angela Simbolon, saya akan membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial yang akan saya jelaskan yang sering terjadi dalam masyarakat itu pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Nah, menurut Sardono Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Di mana pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran terselubung, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Yang terakhir adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, yaitu salah satu faktor banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja yang kompeten. Budaya malas juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Adapun penyebab pengangguran yaitu yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedua yaitu adalah kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Ketiga yaitu kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari atau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Keempat yaitu kurangnya meratanya lapangan pekerjaan. Banyak lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan. 5 yaitu masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Yang terakhir adalah budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Adapun dampak dari pengangguran yaitu berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada investor dan pada sosial serta mental. Adapun dampak yang timbul karena pengangguran, yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis serta gelandangan dan pengamen yang dapat mengaruhi terjadi tingkat kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi. Keempat, ditinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang akan terjadi. Yang kelima yaitu adalah ditinjau dari segi keamanan, yaitu banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindakan kejahatan demi menghidupi perekonomiannya. Banyaknya pengangguran juga berdampak meningkatkan pekerjaan seks komersial di kalangan muda karena demi menghidupi ekonominya. Selanjutnya, banyaknya dampak yang pengangguran yang timbul menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu adalah peran pendidikan. Peran pendidikan sangat berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan menghadirkan kurikulum sesuai dengan keinginan pasar, agar sumber daya manusia dapat dibekali pengetahuan dan skill. Yang kedua yaitu adalah pemerintah membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi. Misalnya pemerintah memberi pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu berwirausaha dan menciptakan produk. Yang ketiga yaitu adalah pemerintah menyokong dan memperluas objek wisata di daerah-daerah yang berpotensi dalam pengembangan pariwisata.
dan meningkatkan pemasukan daerah. Pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat berdampak baik. Dengan adanya pengembangan wisata, daerah mampu menyedot tenaga kerja dan memancing para investor untuk menanamkan saham di negara Indonesia. Yang keempat itu adalah pemerintah dan masyarakat harus menyokong wisata kuliner. Di era 2000 ini, wisata kuliner menjadi salah satu income yang sangat tinggi. Dengan banyaknya wisata kuliner mampu mempercepat kegiatan ekonomi yang akan merancang masyarakat dalam membuka usaha kuliner yang akan membutuhkan para pekerja yang nantinya akan menurunkan angka pengangguran. Yang kelima yaitu adalah pemerintah harus mampu merancang para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Investasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Kesimpulan dari materi saya yaitu pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Demikian dulu penjelasan materi dari saya terkait masalah sosial, semoga dapat membantu. Thank you, see you next time. Bye-bye.